Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini Ibu akan memberikan sebuah video yang menjelaskan materi baru kita, yaitu statistika. Nah, kemarin Ibu sempat menyinggung di chat grup WA kalau statistik itu apa, yaitu salah satu cabang. Ini sebenarnya bagian dari ilmu matematika. Hanya saja untuk statistik mereka itu fokus membahas mengenai pengolahan data. Nah, apa sih itu data? Data sendiri itu bisa diartikan sebagai angka atau tulisan atau juga gambar, boleh nih, yang diperoleh berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, jadi berdasarkan kenyataan, bukan ngarang atau bukan hayalan. Nah, untuk apa fakta-fakta ini? Fakta-fakta ini diperuntukkan untuk menambah informasi. Nah, contohnya sih seperti apa sih jenis data itu? Mungkin ketika waktu kecil kalian pernah ingat kalau anak bayi itu suka diposyandu ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya, tiap bulan rutin dicek. Nah, sebenarnya info-info tentang tinggi bayi, kemudian berat bayi, umur sebulan segini, 2 bulan segini, 3 bulan segini, itu disebut sebagai data si bayi, karena si pihak puskesmas itu membutuhkan informasi tentang bayi tersebut. Makanya dibuatlah catatan tentang tinggi dan berat badan bayinya, atau dengan kata lain data bayi tersebut. Nah, kemarin juga Ibu sudah sempat ke kalian menyuruh untuk mencari tinggi badan, usia, dan juga berat dari keluarga. Nah, informasi yang kalian tulis mengenai tinggi badan, berat, dan juga usia anggota keluarga kalian itu juga disebut sebagai data, Bahkan kalau misalkan datanya berupa tulisan bahwa Indonesia memiliki keberagaman agama, misalkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu juga merupakan data, yaitu data yang berbentuk tulisan. Atau misalkan gambar-gambar, kalian mengambil gambar bermacam jenis serangga, lalat, nyamuk, kumbang, untuk informasi kalian dalam pelajaran IPA, misalkan tentang serangga, itu juga merupakan suatu data, Nah, anak-anak, data ini sendiri itu bisa diperoleh dari beberapa macam. Kalian bisa memperoleh data dengan cara wawancara atau bertanya kepada ahlinya. Misalkan ingin mencari data tentang jumlah-jumlah siswa di SD Yayasan Beribu. Kalian boleh wawancara guru di SD Yayasan Beribu atau kepala sekolah di SD Yayasan Beribu. Kalian tanya. Atau kalau misalkan nggak bertanya, kalian juga bisa memperoleh data dengan cara penelitian, atau kalian mencari tahu langsung, Baik itu kalian datang ke sekolah SD Yayasan Beribu atau kalian cek setiap kelasnya, kalian hitung, seperti itu. Jadi ada 2 cara yang bisa digunakan untuk memperoleh data. Nah, dalam ilmu statistik ini nanti ke depannya kita akan belajar hal-hal yang berhubungan tentang data. Karena ini adalah matematika, jadi datanya itu pasti dikhususkan dengan data-data yang berhubungan dengan angka, Nah, apa saja sih poin-poin yang akan kita pelajari di bab statistik ini? Di bab ini yang pertama, nanti kalian akan belajar cara membaca data.
Kemudian kalian akan belajar cara membuat data. Nanti kalau kalian sudah besar penelitian, kalian harus nyusun dong data-datanya. Nah, kita pelajari sekarang bagaimana sih cara membuat data. Nah, data yang akan kita pelajari di sini itu ada 2 jenis data. Yang pertama ada data yang berbentuk tabel dan ada data yang berbentuk diagram. Ya, ada 2 data utama yang kita bahas sekarang. Khusus pada pertemuan pertama kali ini, kita hanya akan mempelajari data yang berbentuk tabel terlebih dahulu. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, data tabel. Ibu yakin kalian pasti sudah tidak asing dengan tabel. Bahkan kemarin juga kalian menulis data berat badan keluarga menggunakan tabel. Di IPS, di IPA, ibu sering kali menyuruh kalian membuat tabel. Lalu bagaimana sih tabel yang dibuat untuk membahas soal matematika? Nah, untuk tabel di matematika itu memang kebanyakan berbentuk garis, tabel garis yang seperti ini ya. Yang gini, tabel. Tapi ada juga data tabel yang di matematika itu tidak berbentuk kotak-kotak gini, tidak berbentuk garis kotak. Ada yang angkanya langsung diurut saja berjejer ke samping. Itu juga disebut sebagai data. Data tabel yang tidak rapih ya, atau tidak tidak tersusun. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu misalkan data tabel tidak tersusun. Nah, bentuk soal yang biasanya dibahas di dalam tabel tidak tersusun ini misalkan seperti ini ya. Misalkan Roni telah mengikuti ulangan harian matematika. Nah, bab pertama dia itu nilainya 8. Kemudian nilai 9. Ulangan yang ketiga dia nilai 7. Ulangan keempat nilai 6. Ulangan kelima nilai 8. Terus nilai 8 lagi. Ulangan dia dapat 9. Dapat 7. Dapat 7. Dan terakhir dia dapat 8. Nah, ini yang ibu maksud tabel tidak tersusun. Jadi tidak berupa gambar kotak-kotak ini, tapi langsung aja ditulis berderet ke samping. Nah, bagaimana cara membaca data yang seperti ini? Sebenarnya ini gampang cara membaca datanya. Ini udah kelihatan banget dari nilai ulangannya berapa aja, jumlahnya berapa, nilai 6-nya, ada di 8-nya. Ini udah kelihatan. Secara otomatis ibu yakin kalian sudah bisa membaca data-data nilai di hasil ulangan si Roni ini. Nah, biasanya seperti apa sih bentuk soalnya itu? Bentuk soalnya biasanya gini, yang pertama ditanyakan itu berapa kali Roni ikut ulangan. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, berapa kali Roni ikut ulangan, kalian tinggal hitung saja ada berapa banyak angka yang disusun di data tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 deretan angka. Maka dengan demikian kita simpulkan bahwa si Roni ini ikut ulangan 10 kali. Ya. Terus yang B. Di soalnya itu biasanya kadang ditanyakan berapa nilai UH ya. Ibu tulis ulangan harian yang paling kecil, misalkan nilai UH yang paling kecil. Kalian tinggal lihat di sini. Mana angka yang nilainya paling kecil nominalnya? Set. Nah, ternyata ini 6. Jadi kita tulis si Roni nilai ulangan paling kecil adalah nilai 6. Ada juga kadang nanya gini, kebalikannya. Berapa nilai ulangan UH-nya yang paling besar? Kita lihat lagi. Angka yang paling besar, nah ini ada 9 ya. 9-nya 2 kali. Tapi karena ditanyanya hanya berapa nilai paling besar, ya udah
kita tulis aja nilai paling besar itu adalah nilai 9. Nah, sekarang kalau yang ditanya berapa kali, misalkan ya, Roni mendapat nilai 7. Berapa kali Roni mendapat nilai 7? Kita hitung, 7-nya ada berapa biji? Ada 1, 2, 3. Berarti Roni mendapatkan nilai 7 itu 3 kali. Atau kalau ibu nanyanya, misalkan nilai berapa yang paling sering? Nilai paling sering. Ya. Kalian tinggal lihat saja di nilai ini mana yang paling banyak jumlahnya. Untuk nilai 6 itu hanya ada 1. Untuk nilai 7 ada 3. Nilai 8 ada 4. Nilai 9 ada 2. Berarti nilai yang paling sering adalah nilai 8. Kita tulis nilai 8. Atau kadangkala kalau misalkan si soalnya nanya, kalau KKM ulangan harian itu 75, maka berapa kali Roni di remedial? Ya. KKM-nya 75 nih. Berarti kalau si Roni nilainya di bawah 75, dia di remed. Berapa kali katanya Roni di remed? Tinggal lihat aja di sini, nilai yang di bawah 7 itu berapa? Kalau ini di atas, ini di atas. Nah, ini di bawah nih karena ini 70, sedangkan ini syaratnya itu 75 ya, atau 7,5. Berarti ini 7 dia sekali di remed. 6 pasti di remed. Ini enggak di remed. Oh, berarti Roni di remed itu 4 kali karena ada 4 nilai yang di bawah 75. Oke, nih Ibu beri waktu, takut kalian mau catat. Paham ya data tabel yang tadi? Nah, sekarang ada juga bentuk data tabel tersusun. Kalau tadi kan tidak tersusun, tidak berupa kotak. Ini tersusun, tapi masih belum di dalam kotak. Dia hanya mengurut saja ke bawah. Contohnya itu misalkan data berat badan siswa kelas 4, misalkan di suatu SD Merdeka lah namanya. Ada data-data siswa berat badannya, misalkan ya. Siswa pertama itu berat badannya 30 kilo. Siswa kedua 35. Siswa ketiga 32. Terus ada yang 36. Ada yang 33. Ada yang 29. Ada yang 28. Ada yang 35 lagi. Ada yang 34. Ada yang 35 lagi. Ada yang 33. Ada yang 34 lagi, ada yang 35, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 32, ada yang 30, ada yang 35, ada yang 34, dan ada yang 32 lagi. Nah, kayak gini. Ini adalah contoh data tabel yang tersusun, tapi bukan dalam kotak. Jadi hanya disusun saja deret ke bawah. Biasanya seperti apa sih bentuk pertanyaan jika tabelnya seperti ini? Ini sama ya, mirip. Soal pertama itu biasanya bertanya berapa jumlah siswa kelas 4 SD Merdeka. Nah, ketika ditanya jumlah siswa, kalian cukup jumlahkan saja ada berapa banyak angka di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti 5 kali 4 ada 20 siswa. Kalau nggak percaya kalian boleh hitung berderet ke bawah ya. Karena ini cara cepat, langsung aja ke samping 4 ke bawah 5. Berarti 4 kali 5 20. Berarti siswa di kelas 4 itu adalah 20 siswa. Nah, terus pertanyaan kedua, kadang ada yang nanya misalkan berapa
banyak siswa yang beratnya 30 kilo. Ditanya siswa yang berat 30. Kita cek aja di sini, ada berapa banyak angka 30? 1. Bukan. 2. 3. Nah, ada 3 angka 30, maka banyak siswa yang beratnya 30 itu adalah 3 siswa. Terus, pertanyaan selanjutnya. Berapa berat badan paling berat? Berapa berat terbesar atuh ya? Kalian tinggal lihat angka yang paling besar. Di sini angka yang paling besar berapa? Nih, angka yang paling besar adalah 36. Berarti berat terbesarnya adalah 36 kilo. Kalau yang ditanya berapa berat terkecil, berarti yang paling langsing, yang paling kecil angkanya. Siapa? Yaitu ini, 28 ya, kebalikannya. Atau ada juga soalnya yang rada dibuat ngitung nih. Misalkan berapa banyak siswa yang beratnya di bawah 30 kilo. Misalkan, berapa banyak siswa yang beratnya di bawah 30? Jadi, yang beratnya 30 ke atas jangan dihitung. Kita hitung yang di bawah-bawahnya aja. Siapa nih? 30 jangan, ini jangan. Nah, ini di bawah 30, hitung. 1, 2. Ini enggak, dihitung 3. Oke, ternyata ada 3 siswa yang beratnya di bawah 30 kilo. Atau kalau sebaliknya, berapa berat siswa yang beratnya di atas 30? Di atas 30 berarti itu kalian juga 30-nya jangan dihitung karena permintaannya adalah di atas 30. Kecuali kalau pertanyaannya yang beratnya itu ada lambang seperti ini, misalkan 30. Nah, ada lambang boleh sama dengan 30 atau lebih besar dari 30. Tapi kalau pertanyaannya yang di atas 30 saja, berarti 30-nya jangan dihitung ya. Kita langsung hitung yang 30 ke atas. Yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 14 siswa yang beratnya di atas 30 kilo. Gitu ya. Jadi khusus untuk data ini itu kalian jangan terkecoh, baik data yang tadi atau yang data seperti ini. Kalau ada pertanyaan lebih berat di atas 30 atau di bawah 30, itu kalian lihat lambangnya. Kalau boleh di soalnya bilang yang beratnya 30 sampai atau ke atas, 30 ke atas, bolehlah kalian ajak 30-nya ya. Atau nanti ibu di soal pasti kasih tanda gini. Kalau ibu ada tanda gini artinya ini sama dengan, berarti 30-nya boleh diajak juga. Tapi kalau ibu nulis soalnya gini doang, nanti di dalam kurungnya, maka si 30-nya jangan diajak. Artinya ibu minta yang di atas 30 saja. Oke? Paham ya? Begitupun dengan yang di bawah. Kalau misalkan ibu bilang di antara 29 atau di bawah 29, maka si 29-nya boleh masih diajak. Tapi kalau ibu bilang di bawah 29 saja, berarti 29-nya jangan dihitung. Berarti ibu minta yang di bawahnya, yaitu 28. Oke, paham ya? Nih, ibu beri waktu kalian takutnya mau screenshot dan foto. Nah, cukup sekian materi mengenai statistik hari ini. Pertemuan selanjutnya ibu akan jelaskan membaca tabel yang tersusun kotak atau yang di tabel pada umumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.